Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Asruddin Rahmat, dan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan ya dari salah satu mitra kami. Buku apa yang kira-kira paling mudah untuk ditulis ya? Jadi kalau pertanyaan ini tuh sebenarnya jawabannya relatif. Karena kenapa? Ada penulis yang dia itu nyaman untuk menulis cerpen misalkan. Ada juga penulis yang dia itu nyaman menulis bahan ajar ya, dia enak, dia menikmati menulis bahan ajar. Ada juga yang dia enak misalkan menulis buku-buku tentang masalah biografi misalkan. Ada pula yang dia nyaman untuk menulis buku-buku puisi ya, kumpulan-kumpulan puisi ya. Ada juga yang novel dan lain sebagainya. Jadi terkait pertanyaan buku apa yang paling enak untuk ditulis atau yang paling mudah ditulis itu, ini sangat relatif sekali. Jadi tergantung minat, juga tergantung kebiasaan, tergantung kenyamanan dia itu nyamannya menulis buku apa gitu. Tapi kalau Anda bertanya kepada saya secara pribadi, kalau dari segi ini ya prosesnya, itu sebenarnya paling enak itu ya yang pertama adalah menulis buku ajar ya. Kenapa saya katakan paling mudah itu menulis buku ajar? Karena buku ajar itu kita hanya sekedar membahasakan dari bahasa lisan ke bahasa tulisan gitu. Jadi materi-materi yang sering kita sampaikan di kelas itu hanya kemudian ditranslate ke bahasa tulisan itu aja. Adapun urutannya itu kita tinggal mengacu kepada RPS maupun silabus yang sudah ada gitu. Jadi outline-nya pun kita memikirkan outline itu tidak terlalu pusing, karena kita tinggal mengikuti outline sistematika yang ada di dalam RPS maupun silabus. Jadi kita mengikuti itu aja yang sudah ada gitu. Adapun isinya, saya kira apalagi bagi seorang guru atau dosen yang dia sudah mengajar mata kuliah yang berkaitan, itu sudah tahunan ya, atau bahkan ada yang sudah puluhan tahun dia mengampu mata kuliah yang itu saja gitu. Jadi saya kira hanya sekedar menyalin apa yang sering disampaikan di dalam kelas, terus kemudian dituliskan ke dalam bahasa tulisan, ditranslate ke dalam bahasa tulisan. Apalagi bagi seorang dosen yang dia itu dalam perkuliahannya itu ya, dalam proses perkuliahannya itu dia itu memberikan tugas makalah kepada mahasiswa. Saya kira ini paling mudah lagi nih ya, karena ketika mahasiswa itu membuat makalah terus kemudian harus disesuaikan dengan keinginan dosen ya, kemudian ada revisi ya sesuai dengan kehendak sang dosen itu. Saya kira itu juga bagian daripada karya dosen yang bersangkutan ya. Jadi bukan berarti kemudian makalah tersebut ketika sudah direvisi sudah sempurna itu kemudian secara mutlak itu karya mahasiswa, tidak ya. Karena dosen itu juga berkontribusi ya terhadap termasuk sistematika isi makalah itu kan juga dosen mempunyai kontribusi itu. Yang penting apa yang disampaikan oleh dosen itu semuanya masuk ke dalam makalah ya. Jadi arahan-arahan ya, materi-materi yang kurang yang dari mahasiswa misalkan mengumpulkan makalah, ada beberapa materi yang belum masuk, itu kemudian dosen memberikan masukan-masukan ya untuk ditambahkan, atau mungkin ada beberapa hal yang perlu dikurangi. Itu saya kira itu juga pemikiran dosen juga ya. Namun kalau memang kita menerbitkan buku ajar misalkan dari karya-karya makalah yang dibuat oleh mahasiswa itu ya, yang penugasan mahasiswa itu ya, mungkin secara etika penulisannya ya baiknya kita juga mencantumkan mahasiswa yang menulis makalah itu sebagai penulis juga. Bisa misalkan kita menulis kita menjadi penulis pertama, terus kemudian dosen mahasiswa itu menjadi penulis yang selanjutnya, yang kedua dan seterusnya, itu bisa.
Atau misalkan kalau kita memang mengklaim bahwa makalah itu hasil pemikiran kita, misalkan ya, hasil pemikiran kita yang kemudian dituliskan dituliskan oleh mahasiswa, itu berarti nanti porsi mahasiswa itu hanya sebagai yang mengetikkan saja. Jadi pemikirannya tetap dari kita, karena memang makalah yang sempurna itu ya yang sesuai dengan idealisme sang dosen itu gitu ya. Jadi dari pertama makalah yang ditulis oleh mahasiswa, apalagi makalah-makalah mahasiswa sekarang itu saya lihat ya, mungkin nggak semuanya ya, mereka itu hanya mengambil ya copy paste aja dari beberapa makalah yang sudah ada gitu kan. Nah, itu tugas dosen yang kemudian merevisi makalah itu ya, jadi menambahkan, mengurangi atau merubah. Nah, nanti secara teknisnya dilakukan oleh mahasiswa. Nah, itu secara aturan ya itu karya dosen juga. Jadi tidak masalah misalkan kita menerbitkan buku dari kumpulan tulisan-tulisan yang ditulis oleh mahasiswa ya. Entah itu mungkin tidak hanya buku ajar aja, misalkan dari antologi juga bisa. Hanya saja tadi ya, jadi kaitannya kalau kita pengen lebih mudah itu ya buku ajar ya, karena yang kita tuliskan itu sudah sering jadi makanan kita sehari-hari. Apalagi itu tadi ya, kalau sering mengajar mata kuliah tertentu atau mata pelajaran tertentu, saya kira itu kita sudah di luar kepala lah ya. Jadi hatta misalkan seandainya pun tidak kita menulis, tidak mencari referensi dulu, referensi kita ini sudah hafal gitu ya. Jadi yang penting kita nulis aja apa yang ada di dalam kepala kita, terus kemudian nanti kalau udah selesai baru kita kait-kaitkan referensinya. Misalkan teori yang saya pakai ini dari buku mana, teori yang saya pakai ini misalkan dari referensi mana, itu bisa. Jadi tidak terlalu pusing ya, karena materi-materi itu sudah ada di luar kepala kita. Itu ya, jadi bahan ajar. Jadi poinnya itu adalah bahwa menulis bahan ajar itu menurut saya pribadi itu hal yang paling mudah untuk dilakukan ya. Karena secara sistematikanya itu kita tinggal mengikuti RPS maupun silabus. Nah, kalau secara isinya pun itu materinya berisi tentang materi yang sering kita sampaikan di dalam kelas. Lebih-lebih biasanya kalau bahan ajar itu banyak sekali sumbernya ya. Jadi tinggal kita mencari sumber itu atau bahan-bahan ajar yang sudah ada, terus kemudian kita modifikasi kan bisa. Jadi pakai sistem ATM misalkan, kalau bahan ajar nggak masalah ya. Kalau bahan ajar pakai sistem ATM amati, kita mengumpulkan, misalkan kita mau menulis bahan ajar tentang masalah fisika dasar misalkan di perguruan tinggi ya, perguruan tinggi fisika dasar 1 misalkan. Nah, kita mengumpulkan bahan ajar yang serupa, misalkan 10 bahan ajar yang serupa, terus kemudian kita mengcombine ya, jadi antara satu dengan yang lain itu dicombine. Nanti buku kita ini nanti akan nilai plusnya itu akan lebih lengkap daripada buku-buku yang sudah ada tadi gitu. Selain itu ya, kalau bisa jangan hanya mengcombine saja, tapi juga ada beberapa hal baru yang bisa kita masukkan di situ ya, terkait tentang analisis pemikiran kita di situ ya, yang sekiranya belum ada di buku-buku yang sebelumnya. Nanti biar novelty-nya itu ada ya, meskipun itu buku ajar tapi ada beberapa pemikiran yang dari kita yang original gitu. Jadi itu akan lebih bagus lagi gitu. Kemudian juga saya kira menulis yang paling mudah itu menulis ini ya, kumpulan antologi ya, entah itu antologi cerpen maupun puisi. Karena kalau menulis cerpen ataupun puisi itu saya kira juga tidak terlalu beban ya. Misal ya itu bagi yang suka ya, bagi yang suka puisi, suka cerpen gitu kan. Misalkan menulis puisi hari ini sempat 1, besok lagi sempat 1, dan seterusnya. Saya kira
itu nanti juga tidak terasa ya. Kalau puisi kan tidak harus satu tema kan, misalkan hari ini menulis puisi tentang masalah percintaan misalkan, besok menulis puisi tentang kritik pemerintah misalkan, besoknya lagi tentang masalah pendidikan dan seterusnya. Itu saya kira kalau memang itu karya kita sendiri ya campuran nggak masalah gitu ya. Termasuk kalau misalkan itu puisi, kalau memang kita ini hanya sempat misalkan menulis satu puisi ya, saya kira untuk mengumpulkan teman-teman yang sesama pecinta puisi juga nggak terlalu sulit kan ya. Jadi misalkan kita bikin satu puisi, terus teman kita bikin satu lagi, ada 40 penulis aja kan itu sudah 40 halaman kan. Atau bisa jadi satu puisi 2 halaman, nah, itu kan berarti sudah lumayan ya. Jadi saya kira itu juga mudah juga ya. Jadi menulis bareng-bareng ya, menulis secara berjamaah, menulis secara kolektif itu juga saya kira hal yang mudah dilakukan. Termasuk ketika menulis cerpen ya. Misalkan kita biasanya gini ya, kalau cerpenis itu kan mereka tidak asal-asalan juga kan membuat cerpen. Itu biasanya satu cerpen aja dia harus melakukan mini riset dulu kan. Jadi misalkan satu cerpen 1 minggu dia baru sempat bikin satu cerpen. Kalau misalkan harus menunggu banyaknya 15 cerpen misalkan, itu kan lama. Nah ini bisa juga dengan menerbitkan cerpen secara bersama-sama, secara kolektif ya. Misalkan kita mengumpulkan dalam satu sekolah, misalkan ada guru bahasa Indonesia, ada 3 ya, ada 3 guru bahasa Indonesia. Satu guru itu dia mempunyai cerpen 5 misalkan ya, 5 cerpen. 5 kali 3 aja kan udah 15 cerpen. Nanti tinggal silakan misalkan ditambahi penulis atau penulis dari guru-guru yang lain, tidak harus bahasa Indonesia. Misalkan ada yang menyumbang 2 cerpen, ada yang menyumbang 3 cerpen, bahkan ada yang menyumbang 1 cerpen. Itu kan kalau digabungkan menjadi satu itu kan sudah banyak. Itu namanya buku antologi ya, buku kumpulan karya-karya fiksi ya. Jadi itu ya. Adapun yang lain ya, kalau saya misalkan ditanya buku apa yang paling susah, buku yang paling susah itu ya ini secara pribadi ya, karena itu tadi ya masing-masing ada yang relatif ya, ada yang paling susah ini dan seterusnya. Kalau saya yang paling susah menurut saya itu justru novel itu paling susah. Kenapa? Novel itu nggak sekedar kita ini berimajinasi terus menuliskan sembarangan, itu enggak ya, tapi harus melalui riset ya, melalui mini riset, harus detail karakter tokoh-tokoh yang ada di dalamnya ya, nama-namanya, setiap tokoh itu karakternya nanti seperti apa, alurnya, terus kemudian kaitannya dengan realita itu seperti apa ya, terus kemudian ya banyak lah ya hal-hal yang saya kira bagi yang menurut saya itu sangat ribet ya untuk menulis cerpen, untuk menulis novel itu. Tapi saya kira bagi seorang novelis itu ya, saya kira mereka karena sudah dunianya sudah bisa menikmati ya, saya kira juga tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau bagi saya seorang akademisi itu untuk menulis novel itu kayaknya harus membutuhkan waktu yang betul-betul fokus ya, harus difokuskan, harus konsentrasi gitu. Jadi itu aja ya, sekedar sharing menulis apa ya yang paling mudah itu. Kalau menurut saya itu ya buku ajar ya, bahan ajar itu yang paling mudah. Yang paling sulit itu ya itu tadi novel. Nah sekali lagi ini menurut saya pribadi gitu. Jadi kalau menurut Anda mungkin beda lagi ya, nanti Anda bisa komen-komen ya, bisa menjawab di kolom komentar. Kira-kira menurut Anda itu buku apa yang paling mudah dan buku apa yang paling sulit. Itu aja sharing kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Dan buat Anda yang belum subscribe, silakan di subscribe ya, mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, khususnya dalam dunia literasi. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.